Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong berdoa dulu nggih. Ayo Mas Alfi dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Aku sedang mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, Rajin sholat. rajin ngaji, orang tua Dihormati. cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hore. Hore, yes. Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bu Usti mau tanya dulu. Siapa sih nabi kita? Muhammad, Ya, nabi kita adalah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad termasuk nabi yang keberapa? 25, 25 atau nabi yang terakhir yang membawa agama Islam. kita. Hari ini akan mempelajari tentang bab 5, yaitu kisah tentang Nabi Muhammad. Jadi nanti Bu Usti akan menayangkan kisah tentang Nabi Muhammad. Sampean harus memperhatikan, didengarkan, disimak, kemudian apa yang penting mungkin perlu dicatat. Nanti ada kuis yang harus sampean kerjakan. Mengerti? Siap, mengerti. Yes. Sekarang kita mulai. Mari kita belajar bersama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Bab 5, aku suka belajar sejarah Islam. Anak-anak, sebelum belajar, perhatikan tujuan pembelajaran hari ini. Arab pra-Islam, Jazirah Arab. Anak-anak sangat memperhatikan silsilah keturunannya. Mereka sangat peduli untuk mengetahui siapa nenek moyang mereka. Bangsa Arab sebelum Islam datang disebut jahiliyah karena kebiasaan-kebiasaan berikut. A. Mereka membunuh anak perempuan mereka sendiri karena dianggap aib. B. Suka berselisih, berkelahi, dan berperang. C. Menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri, seperti patung dan berhala. Kisah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, barusan sampean sudah mendengarkan atau melihat kisah tentang Nabi Muhammad. mulai dari beliau sebelum lahir di Jazirah Arab sampai beliau lahir ke kota Mekah, lalu sampai beliau dewasa. Jadi tadi sudah menyimak dari mulai sebelum lahirnya Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad lahir kemudian sampai dewasa. Setelah ini ada kuis atau pertanyaan yang harus dijawab anak-anak. Nanti ditulis di lembaran yang diberikan posting, nggih. Islam.
Kelas 3, semester Disimak. 1 kurikulum Merdeka. Bab 5, aku suka Ada belajar waktunya ya. sejarah Islam. Soal nomor 1. Jazirah Arab terletak di A. Barat Laut Asia, B. Barat Daya Asia, C. Timur Asia. Harus jujur. Ayo. Ayo waktunya. Sudah bu. Ayo waktunya. Tring. Tadi kan sudah dijelaskan. Sebelum Nabi Muhammad lahir, samian simpulkan. Lapo ae wong Arab iku senengane lapo. Sudah mendengarkan kisah tentang Nabi Muhammad. Kemudian tadi juga sudah menjawab beberapa soal tentang kisah Nabi Muhammad. Kesimpulannya, yang pertama, sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad itu lahirnya di mana sih? Di Mekah. Sebelum kota Mekah ada Nabi Muhammad, itu namanya Jazirah Arab. Jazirah Arab, semua hampir seluruh Jazirah Arab itu berbentuk padang pasir, jarang ada tumbuh-tumbuhan. Dan di saat Nabi Muhammad belum lahir, Jazirah Arab itu terkenal dengan zaman jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena Jazirah Arab orang-orangnya suka menyembah berhala, nomor 1, suka berperang, suka berselisih atau bertengkar dengan sesama manusia, bahkan suka membunuh anak perempuan. Dianggap anak perempuan itu adalah hina. Tadi sudah dijelaskan kan? Sebelum Nabi Muhammad lahir. Kemudian akhirnya datanglah Nabi Muhammad yang membawa risalah dengan menyampaikan agama Islam. Nabi Muhammad lahir dalam kandungan ibunya berusia 6 bulan, masih di dalam perut, itu sudah ditinggal ayahnya, meninggal pada saat berperang. Kemudian namanya Abdullah. Lalu diasuh setelah Nabi Muhammad lahir, diasuh siapa? Diasuh siapa? Halimah. Betul, Halimatus Sa'diyah. Diasuh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. 4 tahun dikembalikan kepada ibunya Siti Aminah. Usia 6 tahun, Siti Aminah ini mengajak Nabi Muhammad ziarah ke makam ayahnya. Kemudian pada saat selesai ziarah dalam perjalanan pulang, Siti Aminah ini sakit dan meninggal. Usia 6 tahun sudah ditinggal ayah dan ibunya, termasuk anak yatim piatu. Lalu dirawat kakeknya bernama Abdul Muthalib. Usia 8 tahun kakeknya meninggal. Lalu dirawat siapa? Pamannya bernama Abu Thalib sampai beliau remaja. Itu singkat cerita kisah Nabi Muhammad. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, ya, kita ice breathing dulu. Mau? Biar badannya tidak tegang dan pikirannya tidak tegang, kita joget-joget dulu, oke? Ya. Sekarang bangkunya disisihkan.
Nah, setelah kita ekspresi, tangannya sudah lemes? Oke, terima kasih. Badannya sudah lemes? Sekarang kita main game tentang edukasi pendidikan agama Islam kelas 3. Nanti ada kelompok perempuan sama kelompok laki-laki. Sampai harus bersaing ya. Mana yang lebih banyak bisa menjawab soal yang ada di depan. Bon, itu apa itu sebenarnya? Berarti Mas Arfi dulu. Mas Arfi mulai ke depan. Baca itu pilih. Titik-titik dengan bijak menentukan. Dulu. Yang dari peduli tawaduk tanggung jawab. Yang mana? Submit. Ditekan itu sama. Oke. Oh, 2-1. Mencegah perbuatan maju tambah maju. Mencegah perbuatan. Salah. 2-1, ayo. Suatu hari Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Yakub lalu berkata, jangan kamu ceritakan mimpi itu kepada titik-titik supaya mereka tidak tergoda. Salah satu nama Allah adalah Al-Khaliq yang arti maha. Ayo mundur. Ayo Musfia. Quran surat apa yang menceritakan pasukan bergajah adalah? Ayo. Surat Al-Qur'an. Waduh salah. 0-0. Puasa pada tanggal 1 Syawal hukumnya Subhanallah disebut bacaan Mbak Rafika dulu. Yang berarti salah. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Yaitu kita harus tetap ingat sejarah kebudayaan Islam, terutama tentang kisah para nabi. Diingat-ingat kisah tentang Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya. Sebelum Bu Usti tutup, Bu Usti memberi sampean tugas halaman 68 dan 69 nggih, PKS nggih. Tugas di rumah ya. Demikian materi PAI kelas 3 hari ini. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.